Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Pertemuan kali ini mengambil tema Daqaiqul Quran. Daqaiq itu jamak dari daqiq yang artinya ketelitian Al-Quran, kecermatan Al-Quran, presisi Al-Quran. Jadi ada satu bagian ketika pemilihan apa yang ada dalam Al-Quran itu, dan ini mukjizat Al-Quran, i'jazul Quran. Kata yang digunakan, huruf yang dipilih itu bukan sekedar semata-mata fasohah, bukan sekedar semata-mata balaghah, tapi memang harus itu, tidak lain dan tidak bukan. Kira-kira begitu. Mungkin ada banyak cara untuk mengungkapkan maksud yang sama, tapi tidak untuk Al-Quran. Kalimat yang tersusun, begitulah maksud, begitulah penggunaannya, begitulah kata yang dipilihkannya, begitu pula huruf, urutan, kronologis, dan lain sebagainya yang ada dalam Al-Quran. Esensi bahwa dakwah, ziarah, haji itu adalah kecintaan pada baginda Nabi SAW. Itu contoh daqaiqul Quran, contoh presisi Al-Quran dalam penempatan kata. Bahwa orang kalau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, tapi sebelum memohon ampun kepada Allah Ta'ala, mereka wajib datang dulu pada baginda Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Seandainya saja, sekiranya orang-orang yang menzalimi diri mereka itu datang kepadamu ya Rasulullah, lalu memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau memohonkan ampunan bagi mereka, mereka akan temukan Allah maha pengampun dan maha kasih. Tawwab dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala didahului dengan beberapa syarat. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat syarat dan kalimat jawab atau jaza. La in syakartum la azidannakum. Syaratnya, kalau kau bersyukur, aku tambah nikmat. Jawabnya itu dengan syarat kalau bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat memohon ampunan itu An-Nisa 64, sekiranya mereka menzalimi diri mereka dan datang kepadamu ya Rasulullah. Syarat yang pertama itu ja'uka, datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fastaghfirullah, baru minta ampunan pada Allah Ta'ala. Nah, termasuk daqaiqul Quran, presisi Al-Quran itu adalah penempatan kronologis. Apakah menyebutnya secara waktu atau karena mungkin spasio-temporal itu tidak sepenuhnya berlaku. Memohon ampunan Allah Ta'ala untuk menemukan Allah Ta'ala maha pengampun dan maha pengasih itu, pertama datang dulu pada baginda Nabi SAW. Kedua, mohon ampun Allah Ta'ala, istighfar, fastaghfirullah. Ternyata ada syarat yang ketiga, yaitu wastaghfara lahumur rasul. Dan baginda Nabi pun SAW memohonkan ampunan untuk kita itu kepada Allah Ta'ala. Baru mereka akan temukan Allah itu tawwabar rahimah, maha penerima taubat, maha kasih. Ternyata taubat yang diberikan Allah Ta'ala, rahim yang diberikan Allah Ta'ala ada syaratnya.
datang pada baginda Nabi, kita istighfar, kemudian baginda Nabi juga memohonkan ampunan Allah Ta'ala bagi kita. Fastaghfara lahumur rasul. Contoh daqaiqul Quran, atau bahwa esensi haji adalah kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Seru manusia untuk berhaji, mereka akan datang kepadamu berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, atau naik tunggangan yang lemah, tunggangan yang kurus, mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. Al-Quran dengan sangat presisi, sekali lagi daqaiqul Quran, tidak menyebut datang haji itu ke Baitullah, tidak menyebut datang haji itu ke tanah suci, tidak menyebut datang haji itu ke Makkah, hatta bahkan tidak menyebut datang ke tanah suci itu kepadaku, kata Allah Ta'ala. Tidak ya'tuni, seru manusia untuk berhaji, mereka akan datang kepadaku, kata Allah Ta'ala. Tidak, tapi ya'tuka, mereka akan datang kepadamu ya Rasulullah. Ajaib, karena kalau di terjemahan Depag, setelah mu itu tidak ada dalam kurung baginda Nabi SAW. Biasanya kalau ada inna a'tainaka, sesungguhnya telah kami beri engkau, dalam kurung Muhammad, nikmat yang banyak. Tapi untuk ayat itu tidak ada seru manusia untuk berhaji, mereka akan datang, niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki. Mu-nya M kecil dan tidak ada dalam kurung, begitu. Sehingga presisi Al-Quran itu menunjukkan sekali lagi esensi haji adalah kecintaan pada baginda Nabi SAW. Itu akan menggerakkan orang kemudian berjalan kaki karena kecintaan itu. Atau ayat yang ketiga, yang tadi surat Haji 107. Nah yang ketiga ini surat Ali Imran 167. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian mencintai Allah. Ayat itu turun pada siapa saja yang mengatakan aku mencintai Allah, aku mencintai keluargaku karena Allah, aku mencintai pasanganku, anak-anakku karena Allah, aku mencintai Allah. Katakan kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Baru jawabnya yuhibbukumullah, nanti Allah Ta'ala akan mencintai kalian kembali, mencintai balik kalian itu. Tidak serta-merta ternyata orang berkata mencintai Allah, lalu Allah Ta'ala menjawab dengan kecintaan kepada orang yang mengatakan mencintai Allah Ta'ala. Itu ada syaratnya, yaitu fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Nah, itu contoh daqaiqul Quran, contoh presisi ayat-ayat Al-Quran. Atau disambung dengan bagian berikutnya, saya biasanya gabungkan dengan ayat terakhir surat Al-Fat, ayat 29. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Itu satu di antara dua ayat Al-Quran yang menggunakan seluruh huruf hijaiyah di dalamnya. Nah, contoh kita memahami daqaiqul Quran itu. Baginda Nabi Muhammad SAW itu Rasul Allah. Kemudian ada sifat walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Kita diseru dalam Al-Quran sebagai An-Nas, manusia. Kita diseru sebagai alladzina amanu, orang yang beriman. Tapi untuk konteks akhir surat Al-Fat itu, dia tidak pada An-Nas, dia tidak pada amanu, dia menunjukkan orang yang bisa bergabung bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah asyiddau 'alal kufar, tegas di hadapan kekufuran, kezaliman. Selalu saya garis bawahi, yang dimaksud kufar di situ bukan non muslim, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hidup yang damai, rukun bersama Yahudi dan Nasrani di Madinah. Kemudian Futuh Makkah juga antumut tulaqa, orang-orang itu dibebaskan tengkuknya oleh baginda Nabi SAW. Jadi yang dimaksudkan
Di situ adalah tegas melawan kekufuran, kesewenang-wenangan, kezaliman. Baru kemudian ruhama ubainahum, tinggi tingkat empatinya. Banyak ajaran mungkin menonjolkan sikap empati itu, tetapi bagian asyiddanya, penentangan terhadap kekufurannya tidak terlalu terlihat. Dalam hal ini Islam punya ciri asyidda'u itu. Dan dua-duanya ternyata bukan amalan ritual. Dua-duanya adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, empati, solidaritas yang tinggi pada penderitaan sesama, dan lain sebagainya. Ruhama ubainahum. Baru terakhir, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, di sini ada daqaik Al-Qur'an berikutnya. Ayat itu berbunyi tarahum, kau ya Rasulullah. Tak menunjukkan anta. Kau ya Rasulullah SAW yang melihat mereka banyak ruku dan banyak sujud. Nah, dakik ini sekali lagi dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam kita akan menemukan hadis-hadis dari a'immah yang memberikan detil, perhatian lebih pada kalimat-kalimat tertentu dalam Al-Quran. Tarahum ruk'an sujada, baginda Nabi yang melihat itu. Orang-orang itu banyak ruku dan banyak sujud. Itu menunjukkan apa yang diyakini dalam mazhab Ahlul Bait sebagai ziarah. Itu mungkin pembahasan lainnya. Tapi banyak ruku dan banyak sujudnya itu tidak di mata manusia, tidak dilihat oleh orang banyak, tidak ada pengakuan dari dan lain sebagainya. Yang berwenang untuk kemudian melihat mereka banyak ruku dan banyak sujud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tarahum, kau ya Rasulullah yang melihat. Tidak tarawnahum, kalian melihat mereka. Tidak. Khitabnya itu kepada anta, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ruku dan banyak sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tampak tanda pada wajah mereka dari bekas sujud. Nah, ini masuk kita ke bagian berikutnya. Seperti itu juga tanda pada bekas sujud itu pada wajah. Saya selalu katakan bukan pada bagian dari wajah itu. Jadi tanda sujud itu pada wajah, bukan pada bagian dari wajah. Itu bagian dari daqaikul Quran, karena tanda sujudnya harus tampak pada wajah. Bagaimana tampak pada wajah? Wajah yang asyidda'u alal kufar, wajah yang ruhama'u bainahum. Nah, contoh berikutnya, keistimewaan tafsir Ahlul Bait alaihissalam adalah daqaik itu. Sekali lagi, ini ilmu yang dari baginda Nabi SAW pada hal-hal yang bukan kecil, detil, tapi punya makna yang sangat dalam.